Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Kaori lahir dan dibesarkan di kota Niigata, Jepang. Dia merupakan putri sulung dari keluarga kelas atas. Ayahnya memulai bisnis teknologi komputer sejak 1970-an, yang mana saat itu komputer berkembang pesat dan banyak digunakan. Menjelang 1980-an, Jepang sedang menaruh perhatian ke mesin otomatis kantor, dan ayah Kaori melihat peluang bisnis di bidang ini dengan membuka sebuah percetakan. Dan selanjutnya, bisnis tersebut berkembang pesat yang menghasilkan kekayaan bagi keluarga mereka. Walaupun sukses dalam pekerjaan, tetapi saat berada di rumah, Pak Kawaguchi adalah pria yang tegas serta otoriter. Dia suka memaksakan kehendaknya pada orang lain serta sangat controlling, yang hal tersebut membuatnya bersikap ketat pada anak-anaknya. Sejak kecil Kaori adalah anak yang patuh, dan di masa depan, ketika ayahnya menyadari Kaori tumbuh menjadi gadis cantik bertubuh indah, dia pun melihat peluang bagus dan mengatur agar Kaori menjadi pramugari. Menurutnya, dengan segala kelebihan itu, Kaori memiliki peluang lebih besar jika berkarir di bidang penerbangan. Untuk mempermudah jalannya, di tahun 1994, atas permintaan sang ayah, Kaori pun belajar bahasa asing di Universitas Wanita Baibayuri. Karena kampus berada jauh dari rumah, dia pun harus tinggal jauh dari keluarga, tetapi masih dibiayai orang tuanya sejumlah 60 juta per bulan. Kaori yang sejak kecil hidup dalam aturan, semenjak kuliah dan tanpa pengawasan orang tua, mulai menjalani kehidupan yang berbeda. Dan sekarang dia bebas melakukan apapun tanpa takut dimarahi. Hampir setiap waktu, Kaori mulai belanja tas dan pakaian desainer yang perlahan mulai memenuhi lemari. Jika uang bulanan hampir habis dan gairah belanjanya masih membara, dia tidak akan minta uang pada orang tuanya karena takut diomeli. Sehingga sebagai jalan ninjanya, Kaori memilih untuk bekerja paruh waktu di sebuah toko di daerah Shinjuku. Setelah lulus kuliah, Kaori mengikuti permintaan ayahnya dengan mendaftar di beberapa maskapai penerbangan. Tetapi karena berbagai alasan, gadis itu gagal menjadi pramugari yang membuat ayahnya sangat marah hingga Kaori tidak berani pulang ke rumah. Dia pun memilih tinggal di Tokyo dan menandatangani kontrak kerja dengan perusahaan tenaga kerja yang mengirimnya sebagai pegawai kontrak di sebuah perusahaan. Karena gadis itu masih sangat muda, sarjana, modis, dan populer di antara para atasan, sehingga setiap kali kontraknya selesai, dia akan kembali dikontrak dan dikirim ke beberapa perusahaan besar yang termasuk 5 perusahaan terkenal di Jepang. Dan salah satunya bernama perusahaan Marubeni. Bekerja di Marubeni memiliki kebanggaan tersendiri bagi Kaori. Ketika kontrak kerjanya telah habis, pada orang-orang dia pun berbohong dengan mengaku masih bekerja di perusahaan tersebut. Karena berasal dari keluarga kaya dan punya pekerjaan bagus, bagi orang-orang Kaori dipandang sebagai wanita sukses yang membuat banyak orang merasa iri. Namun, tidak seperti dugaan mereka. Kaori yang justru belum puas dengan hidupnya, mulai sering datang ke berbagai pesta untuk mencari ayah gula demi membiayai gaya hidup hedonnya. Pada awalnya sasaran Kaori adalah anak-anak orang kaya yang buta karena cinta. Tetapi dia sangat beruntung karena alih-alih bertemu berondong kaya yang masih memakai harta orang tuanya, Kaori justru bertemu dengan om-om kaya, sebut saja bernama Johnny, yang merupakan pemilik perusahaan toko pakaian pria. Walaupun Johnny seumuran ayahnya, tetapi Kaori tidak peduli. Baginya yang penting, om senang, om bayar. Dan tidak butuh waktu lama, Johnny yang terpesona dengan kecantikannya segera menjadikan Kaori sebagai kekasih simpanan. Selain membelikan berbagai hadiah mahal,
dia juga memberi biaya hidup per bulan dalam jumlah sangat besar. Hubungan terlarang mereka berlangsung selama 4 tahun, yang selama itu pula Kaori masih dikirimi uang oleh ibunya sejumlah 46 juta. Dengan memiliki 2 sumber mata uang, Kaori tampak sangat menikmati hidupnya. Tetapi seperti om-om penyuka gadis muda, Johnny yang mulai bosan dengan Kaori memutuskan untuk berpisah saja. Sedangkan Kaori setelah putus dari Johnny bertemu dengan putra seorang pengusaha kaya yang berasal dari kota Niigata. Sesaat setelah pertemuan tersebut, mereka pun berpacaran dan hubungan berkembang pesat. Namun Kaori yang tadinya telah membayangkan pernikahan dengan terpaksa memutuskan hubungan mereka akibat terhalang restu orang tua. Bagi wanita secantik Kaori, putus cinta bukanlah akhir dunia. Karena di akhir November tahun yang sama, saat Kaori berusia 28 tahun, dalam sebuah pesta dia berkenalan dengan Yusuke yang berusia 2 tahun lebih muda. Yusuke sendiri lulus dari SMA Kokura yang terkenal di kota Fukuoka dan diterima di Fakultas Hukum di Universitas Chuo. Namun walaupun cukup pintar, tetapi selama kuliah dia kecanduan judi hingga berutang sebanyak 342 juta. Selain itu, Yusuke juga melakukan semua perbuatan ilegal termasuk dengan menjadi germo. Ketika orang tuanya mengetahui sepak terjangnya, mereka pun sangat marah dan tidak mau mengurusnya lagi. Setelah lulus kuliah, Yusuke yang bercita-cita ingin menjadi pengacara, untuk sementara waktu bekerja paruh waktu di sebuah firma hukum dengan gaji bulanan sebanyak 17 juta. Namun uang tersebut tidak cukup untuk menyewa rumah di Tokyo yang terkenal sangat mahal. Sehingga agar lebih irit, dia pun menginap di rumah beberapa temannya secara bergantian. Dalam pesta itu, Yusuke yang memiliki tinggi 181 cm tampak sangat mencolok dan segera menarik perhatian Kaori. Pria itu pintar berbicara sehingga meninggalkan kesan sebagai pengacara yang sempurna di masa depan. Sedangkan di mata pemuda itu, Kaori juga terlihat seperti wanita karir yang kaya raya. Dan akibatnya, keduanya sama-sama masuk dalam jebakan Batman. Dan sepanjang malam, mereka saling menempel bagaikan perangko dan lem Alteco. Keesokan harinya, Yusuke mulai melakukan pendekatan. Dan beberapa hari kemudian, mereka pun resmi berpacaran. Dan tanpa buang waktu, dia pun segera memanfaatkan kesempatan tersebut agar bisa tinggal bersama di apartemen Kaori sehingga tidak perlu lagi berkelana dari rumah ke rumah temannya. Seperti yang sering terjadi pada pasangan baru, pada awalnya semua terasa indah, bagaikan kaulah bulan kaulah bintang. Namun setelah beberapa waktu tinggal bersama, mereka mulai mengetahui sifat asli masing-masing. Hanya 3 bulan sejak mereka bertemu, Kaori yang menemukan dirinya hamil merasa keberatan untuk menikahi Yusuke karena pria itu tidak punya rumah dan hanya pegawai paruh waktu, tidak ingin hidupnya semakin susah dan tidak mau direpotkan dengan mengasuh anak. Secara diam-diam Kaori pun melenyapkan kehamilannya. Ketika pada akhirnya Yusuke mengetahui hal tersebut, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi entah apa yang ada di pikirannya. Hanya selang beberapa hari setelah melakukan hal tersebut, di tanggal 29 Maret, mereka mendaftarkan pernikahan secara resmi tanpa mengadakan upacara serta pesta pernikahan. Hal ini membuat orang tua Kaori merasa kecewa, tetapi lagi-lagi mereka menyerah atas keputusan sang putri. Setelah menikah, Kaori memutuskan untuk berhenti kerja. Walaupun saat itu satu-satunya pendapatan mereka hanya berasal dari gaji Yusuke yang kecil, tetapi dia tetap bergaya hedon. Akibatnya 3 hari setelah menikah, keduanya mulai bertengkar karena Kaori tidak mau berubah. Di hari-hari berikutnya, pertengkaran serta perang dingin mulai menjadi hal yang biasa. Dan Yusuke perlahan berubah menjadi kasar yang setelah 6 bulan, Kaori sering mengalami KDRT. Namun setiap kali hal itu terjadi, sambil menangis Yusuke segera minta maaf dan keduanya kembali berbaikan.
Dalam masa-masa itu, mereka masih mengalami kesulitan ekonomi. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup, Kaori bahkan pernah meminjam uang pada mantan pacarnya sejumlah 34 juta. Sedangkan Yusuke memilih untuk mengundurkan diri dari firma hukum dan bekerja di perusahaan keuangan. Namun bukannya membaik, kehidupan mereka justru semakin memburuk. Selain itu Kaori pun pada akhirnya mengetahui jika Yusuke punya banyak hutang dan memiliki masa lalu gelap yang selama ini dirahasiakannya. Ketika kembali terjadi pertengkaran yang semakin parah, Kaori yang tidak tahan memutuskan untuk bercerai dan pulang ke rumah orang tuanya. Awalnya, sang ayah mendukung perceraian Kaori. Namun setelah tinggal beberapa hari bersama dan melihat putrinya terus menangis, sikap ayahnya tiba-tiba menjadi berubah. Dia berpikir daripada Kaori menangisi perpisahannya, akan lebih baik jika mereka kembali bersama. Pada hari kelima di rumah orang tuanya, Kaori pun kembali dipulangkan pada Yusuke. Yang hal ini membuat wanita itu terpukul dan merasa tidak ada yang mendukungnya saat itu. Setahun kemudian, Kaori dituduh mencuri pakaian desainer dari departemen store di Shibuya Ward dan diserahkan ke kantor polisi. Tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. Apakah wanita itu ditahan atau dibebaskan karena tidak dijelaskan dalam artikel. Di saat Kaori berada di dalam titik terendah kehidupannya, di saat bersamaan suaminya dipindahkan ke perusahaan besar bernama Morgan Stanley, yang di sana dia mendapatkan gaji tahunan sejumlah 1,1 miliar. Hal ini membuat kehidupan mereka berubah drastis, tetapi sayangnya pernikahan mereka tidak berjalan lancar. Beberapa waktu kemudian, entah mendengar isu dari mana, tiba-tiba Yusuke curiga jika istrinya telah berselingkuh. Akibatnya, dia pun sering melakukan kekerasan dengan menendang dan meninju yang membuat hidung Kaori patah serta babak belur. Ketika dokter melihat kondisinya, mereka segera menghubungi polisi atas laporan KDRT. Dan untuk sementara waktu, demi melindungi wanita itu, polisi menempatkan Kaori di rumah penampungan korban KDRT. Selama berada di sana, Kaori didiagnosa menderita PTSD dan dokter memberi saran agar segera bercerai. Tetapi Kaori bersikeras tidak ingin melepas Yusuke karena pria itu baru saja menemukan pekerjaan bergaji tinggi. Meskipun Yusuke bergaji tinggi dan sangat royal untuk diri sendiri, tetapi Kaori tidak punya banyak tabungan karena selain jarang diberi uang, keuangan rumah tangga juga dipegang oleh pria itu. Untuk menghindari hal ini terus terjadi, Kaori pun meminta Yusuke untuk membuat surat perjanjian di depan notaris yang isinya menyatakan jika Yusuke tidak akan melakukan KDRT dan tidak boleh selingkuh. Dan jika di masa depan dia melanggar perjanjian tersebut, Yusuke harus membayar kompensasi sejumlah 34 juta per bulan dan jika mereka bercerai, Yusuke akan membayar sebanyak 36 juta per bulan. Mendengar hal ini, Yusuke yang baru saja menjadi orang kaya tentunya takut kehilangan pekerjaan jika kantornya mendengar tentang hal ini. Sehingga dia setuju dengan perjanjian tersebut dan meminta maaf serta memulai pernikahan mereka dari awal lagi. Pasangan ini kembali berdamai dan pada September 2005 mereka pindah ke apartemen mewah di daerah Tomiya, distrik Shibuya dengan sewa bulanan mencapai 24 juta per bulannya. Tetapi sayangnya perdamaian tersebut hanya terjadi sebentar saja dan mereka kembali sering bertengkar karena pria itu melanggar semua perjanjian. Sekali lagi Yusuke ketahuan berselingkuh dan kembali melakukan KDRT walaupun tidak separah dulu. Ketika Kaori meminta agar mereka bercerai saja, pria itu justru mengancam akan menyebarkan foto-foto polos Kaori pada semua kerabat dan teman-temannya. Karena hal ini, Kaori pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam masa-masa ini, Kaori yang masih ingin bercerai mulai memancing emosi suaminya dengan tujuan agar Yusuke menceraikannya. Karena jika pria itu yang lebih duluan menggugat, tentunya Kaori akan mendapat banyak kompensasi.
Dengan sengaja wanita itu berfoya-foya menggunakan uang Yusuke dan membeli banyak barang-barang mahal. Namun Yusuke tidak bereaksi apa-apa dan seolah pura-pura tidak tahu. Pada April 2006, perusahaan ayah Kaori mengalami kebangkrutan dan di saat inilah dia memberitahu pada mereka tentang niatnya untuk bercerai. Begitu pula dengan Yusuke yang mengaku pada teman-temannya bahwa dia dan Kaori akan segera berpisah. Tetapi entah apa yang terjadi, mereka masih menunda perceraian tersebut dan masih bersama-sama. Pada 16 Desember 2006, sekitar jam 8 pagi, kepolisian Shinjuku menerima laporan tentang penemuan potongan tubuh di stasiun Shinjuku. Setibanya di TKP, mereka melihat kantong sampah putih yang berisi bagian torso dari milik seorang pria. Berdasarkan bentuk serta potongan yang tidak rapi, mereka meyakini korban telah dipotong menggunakan gergaji. Selain itu, bagian kepala dan jari tampaknya sengaja dihilangkan agar korban tidak bisa dikenali. Karena lokasi temuan berada di pusat kota Tokyo, kasus ini diambil alih oleh Departemen Investigasi Kepolisian Metropolitan Tokyo yang pada awalnya menduga jika kasus tersebut berhubungan dengan geng mafia. Karena selain TKP berada di sekitar bar, hotel esek-esek, dan toko khusus mainan dewasa yang menjadi lokasi para anggota geng biasa mangkal, cara pembunuhannya juga tampak seperti balas dendam antara gangster. Di sana ada ribuan anggota geng aktif yang memperebutkan daerah tersebut dan sering terjadi perang antar geng. 12 hari setelahnya pada jam 3 sore, kembali ditemukan potongan tubuh di Kamiyama distrik Shibuya yang berada sekitar beberapa kilometer dari stasiun Shinjuku. Seorang wanita yang sedang mengajak anjingnya jalan-jalan saat itu menemukan jasad tersebut ketika anjingnya tiba-tiba berlari ke sebuah rumah kosong dan menggonggong di depan celah pintu yang terbuka. Karena penasaran, wanita itu mengintip ke dalam yang di sana sejauh 6 meter dari pintu, dia melihat sisa-sisa potongan jasad bagian bawah yang berserakan tanpa menggunakan pakaian. Polisi distrik Shibuya yang tiba sesaat setelah mendapat laporan memperhatikan jika potongan tersebut tampak cocok dengan yang ditemukan di Shinjuku. Dan setelah dilakukan pemeriksaan DNA, mereka menyatakan jika keduanya merupakan milik orang yang sama. Ketika forensik menyatakan jika korban diperkirakan tewas sekitar 1,5 bulan yang lalu, mereka pun mencoba dengan memeriksa dari daftar laporan orang hilang dan menemukan nama Yusuke yang dilaporkan hilang sejak tanggal 12 Desember. Polisi pun mendatangi Kaori yang saat ditanyai, wanita itu menceritakan tentang hubungan mereka yang tidak akur dan berencana akan bercerai. Namun polisi menemukan kejanggalan ketika Kaori memberikan ciri-ciri fisik suaminya. Dia mengatakan Yusuke memiliki tinggi 180 cm dan memiliki bekas operasi di bagian dada, yang tanda tersebut tidak cocok dengan korban yang ditemukan. Polisi pun berulang kali memastikan bekas luka tersebut. Tetapi Kaori yang awalnya sangat kooperatif, tiba-tiba mulai bersikap aneh dan berusaha membelokkan pembicaraan. Detektif yang menanyainya juga merasa ada sesuatu yang janggal, sehingga dia memutuskan untuk mencari tahu tentang wanita itu. Sang detektif berhasil menanyai beberapa orang terdekat termasuk keluarga Yusuke. Namun semuanya mengatakan jika pria itu tidak pernah menjalani operasi serta tidak punya bekas luka di bagian dada. Sehingga polisi memeriksa rekam medis Yusuke dan hal ini membuktikan bahwa Kaori telah berbohong. Selain itu, dari beberapa orang teman yang mengunjungi rumah Kaori mengatakan beberapa waktu sebelumnya Kaori juga mengganti lantai serta wallpaper di apartemennya. Bahkan sejak Yusuke menghilang, dia sama sekali tidak tampak khawatir dan seolah tidak peduli. Sedangkan menurut tetangganya, sejak tanggal 12 November, mereka memperhatikan jendela di rumah Kaori selalu dalam keadaan terbuka. Sedangkan saat itu sedang musim dingin dan unit Kaori berada di lantai 10
yang tentunya pasti akan sangat dingin. Ketika salah satu tetangga menanyakan hal tersebut, wanita itu beralasan bahwa anjingnya sedang datang bulan dan ruangan selalu berbau darah, sehingga dia membuka jendela untuk menghilangkan bau tersebut. Walaupun sang tetangga sangat aneh mendengar alasan yang tidak masuk akal itu, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah mendengar hal ini, polisi pun memeriksa CCTV yang berada di lorong apartemen di tanggal 12 Desember dini hari. Di sana, mereka melihat Yusuke masuk pada jam 4 dini hari dan tidak pernah keluar lagi. 4 hari kemudian, tampak Kaori meninggalkan apartemen sambil membawa troli serta koper dan kembali ke rumah tanpa kedua benda tersebut. Hari itu adalah hari yang sama saat jasad pertama ditemukan di daerah Shinjuku. Dengan bukti-bukti inilah pada akhirnya polisi menangkap Kaori. Yang sepanjang interogasi, wanita ini berbicara dengan sangat kasar. Dia mengatakan jika selama ini telah tinggal di neraka bersama suaminya yang suka melakukan KDRT. Yang terjadi sebenarnya, sejak bulan November, Kaori yang mengetahui jika suaminya selingkuh, memutuskan untuk menyewa seorang detektif swasta dengan tarif yang cukup tinggi. Sang detektif berhasil mendapat info jika Yusuke memiliki hubungan rahasia dengan seorang wanita yang ditemuinya di sebuah pesta. Setelah mengetahui hal ini, Kaori pun memasang alat perekam di ruang tamunya. Yang di sana, dia mendengar percakapan mesra antara Yusuke dan selingkuhannya yang membahas tentang rencana pernikahan mereka. Dengan bukti-bukti ini, pada 11 Desember, Kaori mengajukan gugatan cerai dan bermaksud akan memberitahu Yusuke saat pria itu pulang kerja. Tetapi setelah menunggu berjam-jam, Yusuke yang seharusnya sudah berada di rumah pada jam 7 malam justru pulang pada jam 4 pagi dalam keadaan mabuk dan ingin segera tidur. Melihat hal ini, Kaori yang ingin segera membicarakan tentang perceraian seketika menjadi kesal hingga terjadi pertengkaran di antara mereka. Dan ketika Kaori membahas tentang perselingkuhannya, pria itu menyangkal dengan menggunakan berbagai bahasa hukum yang tidak dimengerti. Selain itu, dia juga mengatakan jika bukti-bukti yang dimiliki Kaori tidak sah karena dianggap melanggar privasi. Dan tanpa memperdulikan Kaori, Yusuke pun masuk ke kamar tidur dan tertidur di atas kasur. Kaori yang bukan berasal dari bidang hukum merasa marah sekaligus putus asa jika seandainya apa yang dikatakan Yusuke benar adanya. Hingga jam 6 pagi, dia masih memikirkan perkataan Yusuke. Yang tanpa pikir panjang, Kaori pun mengambil sebotol anggur dari ruang tamu dan memukul kepala Yusuke hingga tewas. Beberapa jam kemudian, agar tidak dicurigai, Kaori menghubungi kantor Yusuke dan berpura-pura mengatakan jika sejak semalam suaminya belum pulang ke rumah dan tidak bisa dihubungi. Ketika berita Yusuke hilang diketahui oleh banyak orang, beberapa rekan serta teman-temannya mulai mencari keberadaan pria itu. Bahkan di antara mereka mengatakan akan datang berkunjung ke rumah. Hal ini membuat Kaori khawatir karena jasad Yusuke masih berada di sana dan dia pun sebisa mungkin mencegah orang-orang datang ke rumahnya. Di hari yang sama, Kaori mendatangi kantor polisi dan melaporkan Yusuke sebagai orang hilang. Walaupun jasad tersebut telah disimpan selama 3 hari, tetapi karena sedang musim dingin dan jendela selalu terbuka, sehingga jasad Yusuke masih dalam keadaan tidak berbau. Namun karena ada banyak orang yang berencana akan datang ke rumahnya, di hari itu Kaori segera membeli gergaji, koper, dan troli yang digunakan untuk memisah-misahkan tubuh Yusuke. Bagian-bagian tersebut dimasukkan ke dalam kantong sampah dan koper yang kemudian dibawa keluar menggunakan troli dan dibuang di 3 tempat berbeda. Beberapa waktu setelahnya, Kaori kembali menghubungi kantor Yusuke. Dia meminta agar perusahaan mentransfer gaji di bulan Desember dan bonus akhir tahun milik suaminya. Selain itu, dia juga menuntut agar gaji bulan depan juga segera dibayar di muka. Namun karena keberadaan Yusuke belum diketahui, perusahaan menolak permintaan itu.
Setahun kemudian, polisi wilayah Machida berhasil menemukan kepala Yusuke yang berdasarkan hasil otopsi tampak hampir di seluruh bagian tengkoraknya mengalami luka benda tumpul yang terjadi berkali-kali dan dilakukan dengan sekuat tenaga. Dalam persidangan yang dilakukan pada 20 Desember 2007, para saksi dari kedua belah pihak mengatakan jika Kaori memiliki masalah mental. Namun, jaksa mengklaim walaupun memiliki masalah mental, tetapi Kaori mampu menjalani sidang dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Karena setelah membunuh suaminya, Kaori masih berusaha untuk menutupi perbuatannya dengan membuang jasad, mendekor rumah, serta menipu kerabat dan teman-teman Yusuke. Yang hal ini tentunya tidak akan terfikirkan oleh orang yang mengalami penyakit mental. Untuk memastikannya, atas permintaan kedua belah pihak, Kaori pun menjalani pemeriksaan medis dan dinyatakan mengalami penyakit mental jangka pendek yang gejalanya muncul setelah terjadi kejahatan. Kaori pun divonis hukuman 15 tahun penjara dengan kesempatan bebas bersyarat. Selama berada di penjara hingga di tahun 2010, Kaori beberapa kali mengajukan banding yang ditolak pengadilan hingga akhirnya dia bebas bersyarat di tahun 2016. Kasus yang mengejutkan banyak orang ini telah difilmkan dengan judul Kegelapan Terang. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.